Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Masih dengan narasumber kita, yakni Bapak Yohanes Sugeng Rianto, SH. Kita akan kembali lanjutkan. Baik, Pak Yohanes, di tengah masyarakat kita juga mengenal ada yang namanya hukum karma. Nah, sebenarnya apa sih persamaan antara hukum karma dengan hukum tabur tuai yang dari tadi sudah kita perbincangkan ini, Pak? Oke, persamaannya setiap perbuatan kejahatan pasti ada dosa, itu satu ya. Oke. Yang kedua, hukum sebab akibat. Dari sebab perbuatan yang kita lakukan akan mengakibatkan sesuatu pula. Terus yang ketiga, adanya perbuatan seseorang kepada seorang yang lain. Itu ada persamaannya di hukum tabur tuai juga. Begitu. Itu dasar yang melandasi persamaan antara hukum tabur tuai dan hukum karma gitu. Oke, berarti memang diakibatkan karena sama-sama dosa dan juga hukum sebab akibat gitu Pak ya. Sama-sama ada penyebabnya mengapa ini bisa terjadi. Iya, itu, Pak, karena ada penyebabnya seseorang tadi, katakanlah seseorang melakukan perbuatan akan merugikan orang itu juga gitu. Oke, lalu Pak Yohanes, siapa saja yang dapat merasakan konsekuensi dari perbuatan kita yang tidak baik? Oke, yang pertama pastinya kita sendiri ya, itu dampak yang nyata. Tapi ada juga perbuatan atau hukum tabur tuai yang bisa menyebabkan lebih dari diri kita sendiri. Salah satu mungkin yang terdekat keluarga kita, keluarga terdekat. Contoh, misalnya kita melakukan sesuatu kejahatan, itu dampaknya luar biasa, secara nama baik mungkin. Otomatis misalnya katakanlah melakukan pencurian gitu, pastilah yang namanya istri dan anak akan juga merasakan dampak. Itu salah satu. Tapi ada juga perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak baik yang dampaknya itu terjadi kepada diri sendiri. Salah satunya ketika dia melakukan perbuatan tercela katakanlah, atau perbuatan dosa, tetapi yang itu tidak diketahui oleh orang lain, gitu ya. Otomatis dampaknya dia akan sendiri. Yang menerima dampak sendiri. Mungkin bisa dalam jangka waktu dekat, tapi yang pasti hukuman dari Tuhan itu pasti berlaku karmanya gitu loh. Entah ketika sekarang atau esok gitu Pak ya. Itu persamaan hukum tabur tuai dengan hukum karma, yaitu dosa. Nah, setiap ada perbuatan jahat pasti ada dosanya gitu loh. Nah, itu yang menjadi contoh ketika hukum tabur tuai dengan karma yang bisa terjadi kepada diri sendiri. Banyak hal-hal contoh yang lain di dalam kehidupan kita yang bisa berdampak buat diri sendiri, bahkan bisa berdampak diri sendiri dan orang lain juga yang ada di sekitar kita atau di lingkungan keluarga kita, begitu. Oke. Selain ke diri sendiri dan juga keluarga, apakah memang bisa juga berdampak kepada anak keturunan kita nanti, Pak? Iya, itu memang sangat riskan ya untuk kita bicarakan, tapi nggak apa-apa kalau kita misalnya contoh itu, tapi sangat jarang terjadi lah, utang yang sangat besar mungkin, atau sebuah konflik di dalam keluarga besar yang berketurunan dari kakek contohnya, yang harusnya semisal ayah kita memiliki anak dua, yaitu kita adik atau kakak. Jadi secara ahli waris hukum yang berlaku di Indonesia itu haknya mereka sama. Antara kakak dan adik nggak peduli tua atau muda, secara hukum memiliki hak waris yang sama atas apa yang dimiliki bapaknya. Nah, ketika orang tuanya meninggal atau wafat, otomatis secara langsung akan menjadi hak milik kedua anaknya tersebut. Nah, di dalam hal ini kenapa yang saya katakan tadi bisa
berdampak pada keturunan kita berikutnya. Salah satu mungkin yang menjadi hak berdua tadi, karena salah satu anaknya ini melakukan kecurangan atau hukum tabur kejahatan, dampaknya kan bukan terjadi atas dirinya. Yang harusnya anak cucu keponakannya itu menikmati atau menerima bagian menjadi haknya, karena kecurangan tadi dia tidak mendapatkan. Begitupun sebaliknya, contoh ya, dapat dari kecurangan ini dicap langsung diambil hak warisnya oleh si orang tua mungkin ketika masih hidup. Begitu juga sebaliknya, kan itu rentetannya panjang. Yang harusnya menjadi hak kan dampaknya bisa turun temurun, bukan dari kita, anak kita bahkan. Begitu itu tapi jarang terjadi. Tapi itu salah satu contoh perbuatan jahat kita atau perbuatan hukum tabur kejahatan atau tabur perlakuan yang tidak benar atau tercela tadi, bisa mengakibatkan kerugian atau dampak buat generasi kita gitu. Oke. Lalu apa sebenarnya Pak Yohanes yang harus kita lakukan ketika kita sudah terlanjur melakukan atau berbuat kejahatan? Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus diambil gitu Pak? Oke, yang pertama kita harus minta ampunan ya. Jadi ini pun mengacu pada sudut pandang yang berbeda nantinya, tergantung dari apa yang sudah kita lakukan. Pertama kita harus mohon ampun dan mengakui kalau memang kita mengerti kelakuan itu kita salah. Selagi kita hidup, kalau bisa kita bereskan. Ya, saya yakin seberapa besar pun kesalahan kita atau perbuatan kita yang bisa merugikan orang lain itu, kalau dengan lapang dada kita datang mohon maaf dan memberikan ganti rugi dari sebab perilaku yang sudah diperbuat tadi, saya rasa itu bisa memberi mengurangi mungkin. Kalau berdosa, dosa itu pasti tetap ada. Nah, kalau pengampunan itu haknya Tuhan ya, kita nggak tahu dosa kita sebesar apa, tapi dengan apa yang kita lakukan di dunia, pertama harus meminta maaf pada yang bersangkutan, dan kalau itu sampai menyebabkan kerugian material, kita juga harus berusaha menggantinya. Nah, itu jalan langkah pertama yang harus dilakukan, dan setelah itu betul-betul ada perubahan di dalam kehidupan dan perilakunya juga. Ketika kita sudah pernah menaburkan benih-benih kejahatan dan kita menyadari bahwa itu salah dan perbuatan itu tidak berkenan di hadapan Allah dan dilarang oleh agama manapun, saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan kejahatan gitu. Otomatis dengan sadarnya dia dan melakukan perubahan secara total di dalam kehidupannya, baik itu perilakunya bagaimana dengan relasi kerja mungkin, dengan saudara, dengan keluarga, itu langkah pertama yang perlu dilakukan. Saya yakin karma itu tetap ada, tetapi paling tidak dia sudah menyadari dan dia sudah menyelesaikan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab dia dan kewajiban dia. Baik. Berarti ketika menyadari akan sebuah kesalahan atau sebuah kejahatan yang dilakukan, langkah pertamanya adalah minta ampun dan melakukan perubahan ya Pak ya. Baik. Tetapi bagaimana ketika setelah ini dilakukan justru masih diulangi lagi, karena banyak memang yang juga mengalami seperti hal ini gitu Pak. Jadi sudah sekedar minta maaf, minta ampun, tapi masih terus dilakukan atau masih terus diulangi lagi. Iya. Ini seperti apa, Pak? Ya, kalau ini masalah karakter ya atau kepribadian. Kembali dari sudut pandang mana kita sebagai pelaku atau sebagai orang yang mau peduli. Nah, kan gitu. Jadi di sudut pandangnya kalau dari pelaku kayaknya susah untuk mengatakan itu karena dia sudah tahu salah dan minta ampun kok mau melakukan lagi. Tetap dari sudut pandang kita sebagai orang yang mau peduli kepada sesama supaya ada perubahan dan dia punya rasa kasih. Ketika kita tahu orang berbuat jahat pasti akan menuai kejahatan atau menuai hasil dari perbuatannya sendiri, kita pasti akan
menaruh rasa iba. Oke. Apalagi kita tahu hukum karma itu, dosa itu pasti ada. Hmm. Dari situlah awal pondasi kita mungkin untuk memberikan pemahaman atau sebuah nasihat. Dan kepedulian itu bukan hanya sekedar pemahaman atau nasihat saja, tetapi mencarikan solusi. Oh, oke ya. Atau pendekatan secara rohani, secara kekeluargaan, secara humanis yang bisa betul-betul menyentuh dan membuat dia tahu apa yang dilakukan itu ada karmanya, ada hukumnya. Nah, ini. Oke, berarti memberikan pengertian gitu Pak ya. Jadi pemahaman. jangan asal bisa melakukan saja, tapi benar-benar harus bisa dipikir karena memang nanti akan ada imbalannya setimpal gitu. Yeah. Betul ya Pak ya. Oke, baik. Lalu bagaimana pengampunan ini jika dipandang dari Nasrani Pak? Secara Nasrani atau Kristen memandang sebuah pengampunan ini seperti apa? Iya, bagi kami sesuai dengan firman Tuhan ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, hari itu dosa dan kesalahan kami sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tugas kami adalah jangan berfokus kepada kesalahan kami di masa lalu, tapi berfokus kepada menjalankan perintahnya, yaitu mengasihi sesama, menyebarkan kebenaran firman, melakukan kebaikan. Jadi menyebarkan kebenaran firman itu bukan berarti kita harus bawa kitab Injil jalan-jalan, tidak. Yang Tuhan mau adalah persembahan yang hidup, kita jadi firman yang hidup. Dari perilaku kita, dari perbuatan kita, kita mencerminkan kasih Allah itu terpancar dalam kehidupan kita. Oke, baik. Berarti kembali lagi semuanya ke dalam diri kita sendiri, Pak ya. Bagaimana kita bisa berbuat kebaikan dengan sesama kita dan boleh menunjukkan kasih juga kepada sesama kita. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi, tetap di Manage Your Mind.